nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun manaqibu Ali bin Abi Thalib al-Qurashi al-Hashimi Abil Hasan radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk ke sahabat yang keempat. Manaqib itu riwayat hidup Ali bin Abi Thalib atau biografi orang Quraisy Bani Hashim, Abul Hasan, putranya yang paling besar Abul Hasan. Abu Thalib itu sendiri nama aslinya Abdul Manaf dan ibu Ali Fatimah. Bedanya kalau Abu Thalib sampai mati dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ibunya masuk Islam bareng dengan Ali meski tidak berbarengan, karena kalau aku mau perempuan agak tertekan dengan suami kan dalam masalah akidah atau keyakinan. Ini berarti gambarannya seperti Anas bin Malik ya, yang sejak kecil sudah masuk Islam karena pengaruh didikan ibu ya. Maka pendidikan itu ya sangat tergantung kepada pendidikan dari ibu, karena ibu yang paling dekat dengan anak ya, sehari-hari. Meski memang Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil dia dititipkan di Nabi ya. Abu Thalib anaknya banyak dan beliau miskin. Itu juga jadi catatan ya, kenapa dulu Nabi dititipkan di Abu Thalib, bukan di Abu Lahab ya, bukan di Abbas dan lain-lain. Karena memang ada keunggulan di Abu Thalib, yaitu kepemimpinan dan kebersahajaan ya. Maka dari itu Nabi SAW bersahaja sejak kecil, siap dagang ya. Usia 6 tahun, 9 tahun geus bisa diandalkeun dagang. Budak ayeuna 10 tahun, 15 tahun ge nalalamprakeun nih. Belum ada entrepreneurnya. Nah, Nabi menikah kan ekonominya cukup mapan, ditunjang oleh bisnis Khadijah. Meski bukan berarti Nabi tidak, bisnis Khadijah lancar itu lebih lancar karena faktor Nabi juga ya. Nabi jago dagangnya sehingga dilamar oleh Khadijah. Dalam mun teu jago dagang nama mau dilamar. Ketika Nabi sudah menikah dengan Khadijah, maka karena anak Abu Thalib itu banyak, Nabi mengambil Ali sebagai anak asuhnya ya, mulang tarimalah bahwa Nabi diurus ke Abu Thalib. Sekarang salah satu anaknya diurus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali lahir 10 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi ya. Jadi ketika hijrah Ali itu usianya 23 tahun, masih muda dan sudah menikah ya, usia 23 tahun. Beliau sosok yang unik dan langka ya, karena semua skill ada di beliau ya. Sejak kecil tuh berani
beda dengan bapaknya dalam hal kebenaran, tentu lain dalam hal kejelekan. Kemudian punya skill perang, ya, terkenal, diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Hadani khusmani ikhtasamu fi rabbihim, ya, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun, dan seterusnya. Khusmani itu duel, kan dulu perang itu diawali dengan duel, 3 orang kafir, 3 orang orang Islam nih, bertarung 3-3-nya, dan Ali itu diantaranya dan memenangkan. Banyak peperangan yang dipimpin oleh Ali. Kemudian keunggulannya, beliau juga seorang pemimpin, ya, jadi skill leadershipnya ada. Dan yang ketiga, beliau juga seorang ulama. Jadi anugerah Allah untuk Ali bin Abi Thalib ini nyaris sempurna, ya. Abu Bakar, Umar pemimpin, Utsman juga, tapi skill perangnya sedikit kurang, tidak seperti Ali. Khalid bin Walid skill perangnya bagus, tapi keulamaannya kurang. Ya, kalau Ali itu komplit, dan ini langka. Ya. Ustad we diurang ustad, gelut mah bikeunna ka brigade. Jadi itulah mengapa banyak Syiah, ya. Terlebih kan Ali ini menantu Rasul, saudara sepupu, ya, Kapi Adi, ya, dan sangat dekat dengan Rasul, ya, punya ta'lim khusus dengan Rasul seminggu sekali itu. Jadi duet talaki khusus Ali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka, kamu dariku dan aku dari kamu. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Maksudnya bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah personifikasi Nabi, ya. Bagian dari kepribadian Nabi itu ada di Ali bin Abi Thalib. Ini hadis sering dipakai oleh Syiah untuk menjadikan dalil bahwa Ali itu Nabi, ya. Ali itu dapat wahyu seperti Nabi. Tentu salah, karena banyak hadis-hadis yang Ali sendiri membantah Syiah. Di antaranya di dalam Bulughul Maram juga ada di bab dagang, kan Ali itu dapat wahyu gitu. Kata Ali sendiri, aku nggak dapat apapun kecuali yang ada di lembaran ini. Lembaran ini isinya tentang diat, tentang pembebasan hamba saya, tentang zakat, nggak ada wahyu apapun. Jadi maksud hadis ini bukan berarti Ali itu tubuhnya bagian dari Nabi, segala sesuatunya dari, enggak, tapi maksudnya kepribadiannya seperti Nabi. Termasuk hal ini karena kasusnya dulu banyak yang protes ke Ali. Ini dalam kasus umroh qada, ya. Kemudian dalam kasus perjanjian Hudaybiyah, nanti dibahas kata Ibnu Hajar dalam bab perang khusus. Nah, sebagai pembelaan Nabi ke Ali di hadapan kaum muslimin, Nabi bersabda seperti ini. Kemudian Umar berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ridho kepada Ali. Ini karena terkait desas-desus Ali itu kan telat baiatnya ke Abu Bakar 6 bulan, menunggu Fatimah wafat, bukan menunggu, ya, sesudah Fatimah wafat baru Ali baiat ke Abu Bakar. Jangan ada fitnah bahwa Ali ini orang yang menyimpang, tidak.
hanya karena ada perbedaan pendapat antara Fatimah dengan Abu Bakar. Abu Bakar berpegang pada hadis Nabi bahwa Nabi tidak meninggalkan waris. Kalau Fatimah punya pendapat meski bagaimanapun Fatimah itu anak Nabi, berhak mendapat waris. Itu beda sedikit. Maka Fatimah ini jaga jarak dengan Abu Bakar dan tidak bayat. Ali menghargai istrinya. Tapi sesudah Fatimah wafat kemudian Ali berbaiat. Jangan ada asumsi bahwa Ali ini menyimpang. Kata Umar, ketika Rasulullah SAW wafat, Ali itu ada dalam keriduan Nabi SAW. Hadis yang pertama dituliskan oleh Imam Bukhari tentang Ali ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullah ala yadayhi. Aku akan berikan panji perang besok kepada seorang laki-laki yang Allah akan menaklukkan musuh, membukakan gerbang musuh dan menaklukkannya melalui kedua tangannya. Ini yang dimaksud dalam perang Khaybar. Khaybar itu dikepungnya sampai 7 hari. Bentengnya kuat, ya. Hampir-hampiran sahabat putus asa. Kata Nabi, besok saya akan berikan kepada seorang lelaki yang di tangannya Khaybar akan ditaklukkan. Qala fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang bermalam pada malam itu dalam keadaan berharap, ngabayangkeun, kapikiran siapa di antara mereka yang akan diberi. Tentunya dengan harapan sugan we cenah abdi. Mudah-mudahan saya. Ini menunjukkan bahwa harapan untuk jadi pemimpin, tentunya pemimpin yang adil, boleh ada, ya. Tapi tidak boleh diucapkan, diminta. Karena kalau meminta, Nabi melarang, ya. Jadi kalau dalam hati, mun abdi nu jadi ketua jamaah teh, mun abdi jadi ketua cabang akan seperti ini, ya. Mun abdi nu jadi sekretaris, ya, jadi bidang dakwah, boleh, manusiawi. Ini buktinya sahabat sampai diceritakan, ya dukuna itu bahkan sampai ngobrol sahanya. Mudah-mudahan saya dan sebagainya, tapi nggak berani ngomong ke Nabi karena nggak boleh. Itu ngawanikeun ka jamaah datang kal ajar pilih abdi siga nu teu ngalarti we jamaah teh, jamaah geus ngarti sanu kudu dipilih, ya. Atau datang ke ketua cabang, ya, pilih saya buat anu nggak usah. Karena kata Nabi SAW, kalau kamu minta nanti kamu diberatkan, ya. Datang ke partai, saya siap jadi gubernur, ya, nggak usah. Tapi kalau berharap boleh, ya. Falamma asbahan nas wadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Subuhnya semua datang kepada Rasulullah. Jadi beres sholat langsung ngararium. Semuanya berharap, ya. Sahal tahu dari mana, ya dari wajah juga tahu, dari reaksi tahu, ya, siapa yang akan diberi. Tiba-tiba Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Kemana Ali bin Abi Thalib? Faqalu yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Dia sedang sakit mata Rasul. Nah ini jadi dalil orang yang sakit boleh tidak ikut berjamaah, ya. Sholat subuh lagi kalau sedang sakit, apalagi sakit mata. Kan zaman itu belum zaman listrik, ya.
power bisi nyasar ka musuh ka Khaybar. Kemudian farsilu ilaihi fatuni bih, kirimkan orang untuk memanggil dia, bawa kepadaku. Falamma jaa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu, ketika Ali datang maka Nabi meludah kedua mata Ali dan mendoakannya. Fabaro'a, dan langsung sembuh. Hatta ka'an lam yakun bihi waja'un, seolah-olah tidak pernah ada sakit. Ini yang sering kita bahas, ada sedikit perbedaan mazhab. Kalau menurut kita ini mujizat, ya, mujizat Nabi, bukan sunnah Nabi. Atau sunnah Nabi mau unggal nu gering panon diciduhan. Jeung lamun tambah gering tak carekan nu nyiduhanna. Kenapa kita tidak menyebutkan ini sunnah? Kalau sunnah pasti sahabat mengamalkan, ya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih, ya. Masa sahabat tidak mengamalkan sunnah? Dan kita tidak menemukan riwayat sahabat kalau sakit mata diciduhan ku Abu Bakar misalkan, ku Ali sendiri, enggak. Jadi jangan dijadikan dalih ini cidu itu bisa menyembuhkan sakit mata. Tapi memang ada sunnah, ya, yang Nabi ajarkan juga diamalkan. Ketika Nabi menjenguk orang yang terluka, Nabi kemudian meludah sedikit, ya, nah gitu, misalnya muncrat, lalu disentuhkan ke tanah, lalu disentuhkan ke yang lukanya, ya, sambil babacaan Bismillah turbatu aradina biriki ba'dina yusfa syaqiyuna, ya. Silahkan, ya, diamalkan kalau itu mah, karena saat itu juga tidak langsung sembuh, ya. Jadi ruqyah, diantara ruqyah menggabungkan tanah dengan air ludah boleh. Masalah sembuh atau obat miliaran oge cantang tu cager, ya, kombo anu gratisan. Kalau itu ada. Kemudian fa'tau royah, Nabi memberikan kepada Ali panji. Faqala Ali bertanya, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, haruskah aku memerangi mereka sehingga mereka seperti kita sampai masuk Islam? Faqala unfudh ala rislik, bergeraklah dengan tenang, calm, ya, hatta tanzila bisaatihim, sampai kamu datang ke halaman rumah mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fi, dan beritahukan kepada mereka kewajiban mereka yang harus dipenuhi kepada Allah, hak Allah, yaitu sholat dan zakat. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, khairun laka min an yakuna laka humrun na'am, lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta yang merah, ya, unta merah itu unta yang paling mahal. Meureun ayeuna hargana ratusan juta. Kalau mobil nu mahal, mobil mahal standar urang naon Innova lah nya mahal. Si RV, ya, hari Mercy mah ada mahal teuing. Jadi ini jadi dalil bahwa tahapan perang itu tetap diawali oleh dakwah. Dan ini tentu ringkasan, yang panjangnya banyak, ya, sudah kita bahas
Kalau di At-Taubah di kajian Sahih Muslim bab perang, jadi pertama semua komandan perang itu ngajak dulu masuk Islam. Kalau mereka Islam ya sudah selamat. Kalau tidak masuk Islam, ajak mereka bayar jizyah, bayar upeti, pajak, ya. Itu menunjukkan bahwa mereka siap tunduk kepada pemerintahan Islam. Kan orang kafir itu jangan dibiarkan tinggi. Kaifa wa yadharu alaikum la yarkubu fikum illa wala zimmah. Orang kafir itu kalau tinggi lebih atas dari kita, balaga, pasti dolim, ya. Tidak memperhatikan kerabat, memperhatikan teman, dolim gitu, ningali dulur aja. Maka orang kafir itu nggak boleh di atas, justru kita yang harus di atas. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Perang itu tujuannya agar agama Islam ada di atas. Maka dari itu ciri orang kafir ada di bawah, hatta yu'tul jizyata wa hum saghirun teletik dihandap, ya. Bayar jizyah berarti mereka siap tunduk. Salam, ya. Tidak harus dibunuh. Nah, kalau masuk Islam nggak mau bayar jizyah, nggak mau perang, ya. Dan ketika perang itu mereka kehilangan harta mereka. Dan ternyata orang Yahudi Khaybar ini milih perang. Akibatnya harta mereka dirampas. Mereka pun dijadikan tawanan, jadikan hamba sahaya, ya. Dan Nabi SAW mendapatkan ghanimah banyak dari Khaybar ini, sampai bisa memberikan resiko ke 9 istrinya satahunan sekali panen teh, ya. Luka sakumaha teh. Nah, maka dari itu Nabi di sini memberikan arahan kepada Ali, fokus perang itu dahulukan ajak masuk Islam. Jangan fokusnya rampas, bunuh, rampas, bukan. Karena kamu mendapatkan unta merah itu tidak lebih baik daripada orang kafir itu masuk Islam. Jadi cenah mending perangan payahan hartana jadi milik orang, jangan. Ajak dia masuk Islam meskipun hartanya tidak jadi milik kita, itu lebih baik, ya, daripada kita mendapatkan harta. Hadis ini dulu zaman saya mualimin lulus sok dijadikan dalil pelipur lara. Pelipur lara. Nah, ningali babaturan geus gararawe nya mararaju. Dulu standarnya boga motor. Karage lulus mualimin kuliah bari gawe paroga motor. Ari urang ngajar di dunia gitunya, gaji nage lillahi ta'ala, ya. Aya ngan moal mah hijang beli motor. Dan kita bukan tidak bisa seperti mereka, bisa, ya, cuma pilihannya pira kurang ditinggalkan, ya. Zaman saya dulu tidak kurang pernah saya hitung aya 50 santri pajagalan teh, dihitungnya santri-santri itu lain. Tapi masjid tetap banyak krisis, ya. Mungkin di sini juga ada, ya, lulusan pajagalan tapi masjid krisis. Santri banyak yang terbengkalai di dunia. Kenapa? Karena lulusan pajagalan teu baralik deui ka masjid, lobana narangan gawe, ya. Saya pun dulu sebetulnya bisa begitu, ya, tinggal bisnis naon. Alhamdulillah aya bakat saeutik. Tapi kita memilih mun kitu kabeh saha atuh ngurus madrasah, ya, saha ngurus masjid, ya. Tah ieu hadis ieu teh sok dijadikeun pelipur lara. Keun bae teu boga harta ge, tapi ada banyak anak-anak yang bisa ngaji wasilahnya kita. Mereka tahu sholat wasilahnya kita. Bahkan saya di At-Tauhid sok ngahibur guru-guru abdi, ya. Kapungkur almarhum Ustaz Dayat. Salami abdi jumeneng ilmu saya
pahalanya mengalir ke usadaya. Kenapa? Karena saya tahu wahumahum dari usadaya. Ya. Terus puguh pun bapak pun biang. Ya. Ayeuna aya di Atoid Bu Siti. Ya. Tah cete abdi teh baheula kan bisa sholat diajar Bu Siti. Semua amal soli saya, ilmu saya akan mengalir tuh. Coba motor mahnya daya. Tapi yang namanya mengajar, memberikan hidayah, seorang anak bisa jadi hafal ngaji, hafal sholat, minimal eta kan di dunia. Meskinya gajihna tidak manusiawi lah, jauh teh ka UMR mah gitu. Itu lebih baik. Ya barudak anu ngalalajar tayu hadis pelipur larana. Tong ngalaletik hate nya letik buri, tong epes meer, tong goreng mental. Pang-pang nama ada. Sejak angkatan saya, cenah stres nya yang harupan sinandang Adina Rahman, wah geus tararaak. Pak rarawong ban kurang dicarek ceurik indungna nyarekan guruna. Wah tuh. Ayeuna mah asa jarang baheula muka ngontrol ya. Tuh disebutkeun lah. Jadi kurang-kurang nama uji mental, tapi ini hadis jelas. Tong boro 10 20 saurang ya, anak atau termasuk ini bapak-bapak juga sama. Ada seorang berkat bapak-bapak dia daek ngaji diajak kal ajar itu lebih baik ya, daripada kita mendapatkan harta yang banyak. Nya syukur-syukur dua nananya ngan hese teh kumaha Allah kita bisa mengajak orang lain ke jalan Allah beunghara ongkoh gitu. Lamun teu ya ini ya. Itu jadi dalil bahwa prioritaskan di dalam perang itu bukan bunuh rampas, tapi sadarkan mereka untuk masuk Islam. Dan ini jadi dalil bahwa Islam itu bisa menyebar dengan kekuasaan. Maka dari itu Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan perang. Perang itu orientasinya kekuasaan. Dan itu terbukti efektif di semua wilayah. Kan dulu Islam cuma Makkah Madinah, kemudian menyebar Saudi Arabia, kemudian menyebar ke Afrika, menyebar ke tanah Syam. Syam itu dulu basis Kristen. Turki itu kan Romawi Bizantium. Turki Syam itu basis Kristen. Ya. Kemudian ke Irak, Persia, ya, Persia. Kemudian menjadi Islam itu dari kekuasaan, dari perang. Ya. Tapi ada juga yang, nah ini yang unik. Islam masuk ke Nusantara itu tidak lewat perang, tapi lewat dagang. Dan dagangnya, nah jadi lewat ekonomi, tapi lewat kekuasaan juga. Benang tah Prabu Siliwangi udah Sunda rata Islam yang asalnya Hindu. Benang tah Raja naonnya di Palembang teh Sriwijaya anu asalna Hindu ngageblek jadi Islam. Sok di Palembang ya orang Hindu nggak ada. Ya. Kalimantan tah Sultan Syarif Kasim ya yang jadi bandara di Balikpapan, nama bandara Balikpapan. Benang tarajana Islam kabeh, termasuk Jawa. Demak itu kan Majapahit ya. Sultan Demak Mukahaji itu kan turunan Raja Majapahit ya. Benang ta jadi kerajaan Demak Majapahitna otomatis hilang ngageblek Islam. Jadi kalau perlu dengan perang, kalaupun tidak yang jelas kekuasaan itu dipegang, diambil alih. Maka dari itu anak-anak muda hari ini juga jangan tabu dengan kekuasaan. Ketika ada celahnya, jalannya halal, ya tidak lewat jalan yang haram, sogok menyogok atau melacurkan keyakinan, silahkan ambil. Ya, tong karagok. Soalnya orang pan jangar ngabandungan
pemerintah sekuler teh ya. Termasuk saya sependapat mun kajiwaan silahkan masuk ASN, masuk polisi, masuk tentara ya. Kan polisi saroleh mengeunah ka urang oge ya. Kalau kajiwaan Pak Abdi udah kajiwaan ya, silakan jangan tabu. Kemudian ini masih dari Salama bin Al-Aqwa masih tentang perang Khaibar, ada catatan tambahan. Jadi Ali itu qad takhallafa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar wa kana bihi ramad. Ali itu sedang ada keperluan, dia tidak bareng berangkat dengan Nabi ke Khaibar, tapi kemudian dia menyusul. Wa ana atakhallafu an Rasulillah, waduh saya tertinggal dari Rasulullah. Fa kharaja Ali falahiqa bin Nabi ya, maka Ali datang menyusul. Geus takdirna kitu we bahwa Khaibar itu harus ditaklukkan lewat tangan Ali. Jadi Ali itu menyusul peserta anyar. Falamma kana masaul lailah allati fataha Allah fi subaiha. Nah, Nabi berkata yang tadi. Jadi Nabi berkata yang tadi itu, aku akan berikan panji sore hari. Dan saat itu ahlinya juga sedang sakit. Geus takdirna kitu we. Panormalna teh nya jabat telat, jabat gering, jangan dikasih panji, tapi Nabi SAW memberikannya. Dan di sini Nabi ada tambahan. Aku akan memberikan panji ghadan rajulan yuhibbuhullah wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah. Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maksudnya kata Ibnu Hajar tentu cinta yang spesial, karena semua sahabat juga mencintai Allah dan Rasulnya. Kan ciri cinta Allah dan Rasulnya teh fattabi'uni qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita juga semua cinta kepada Allah. Dalam cinta ke Allah mau cicing di masjid ya. Tapi maksud sabda Nabi ke Ali itu bukan berarti menafikan yang lain ke bogoh. Hanya Ali saja yang cinta sehingga panji diberikan kepada Ali, bukan. Maksudnya ini cintanya cinta spesial. Kenapa spesial? Ya karena tadi banyak keutamaan yang dimiliki oleh Ali, diantaranya sejak kecil dia sudah berani masuk Islam di usia 10 tahun ya. Dan kemudian kehebatan-kehebatan lainnya, berani menggantikan Nabi ketika Nabi hijrah kan, biar saya siap melawan pemuda-pemuda Quraisy yang akan membunuh Nabi. Pas kelihatan Ali tuarani udah pasti ya. Banyak keutamaan Ali sehingga Nabi menyebutkan cinta. Dan ini adalah di zaman hadis ini untuk menepis kelompok Muawiyah dan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu selalu berani mengkafirkan Ali. Kalau kelompok Muawiyah, ini kekeliruan Daulah Banu Umayyah, penguasa-penguasanya itu mereka bahkan di khutbah Jumat berani melaknat Ali dan Ahlul Bait. Tapi penguasa yang dolimnya kalau Umar bin Abdul Aziz tidak, nusaroleh di antaranya yang paling sering itu Al-Hajjaj. Jadi Al-Hajjaj itu di khutbah Jumat berani melaknat Ali. Padahal Nabi sendiri menjamin Allah dan Rasulnya mencintai Ali dan juga dia mencintai Allah dan Rasulnya. Cukup sakit heula yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilahkan. Aji balik. Jawa yang neng poin ada ini. Misalnya neng poin. Taya cekap atur nuhun kana peratosana. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.